dari jam 8 pagi sampai jam 6 lah gitu kan. Nah, biasanya pulang, habis sholat isya tidur, jam 3 saya bangun untuk baca. Dini hari. Iya, dini hari. Itu sampai subuh, sampai beraktivitas lagi ya nggak tidur kadang. Kalau sekarang udah punya anak, udah kuliah itu, jadinya untuk beli buku itu pertimbangannya yang lebih dari 17 lah. Iya. Nantilah kalau pingin baca buku ini, misalnya ada yang lagi ya seru-serunya buku ini dibahas, besok lah gitu. Yang penting token listrik, cicilan rumah, susu anak dulu itu yang kita pikirin kan. Soalnya kalau kita mau beli buku itu harus ada yang kita korbankan gitu. Ada faktor lain Kak yang ikut juga membentuk Om? Mungkin tidak secara khusus. Misalnya yang juga turut menjaga semangat Om gitu dalam hobi membaca itu. Dari SD, dari kecil kan saya kurang suka olahraga, Oke. kurang suka olahraga. Bagaimana cara bergaul sama temen gitu kan, kita harus punya salah satu kelebihannya. Saya seneng baca karena itu, jadi ada yang bisa diceritakan sama teman-teman lain. Ada bahan cerita gitu. Oh gitu. Iya. Kadang kan kita waktu kecil itu senang nonton film, kita ceritakan lagi kan. Dan kata teman-teman saya waktu itu, saya paling pinter menceritakan ulang lagi film, padahal kita sama-sama tonton gitu. Iya, iya. Walaupun itu film barat gitu kan, karena saya teksnya itu saya betul gitu kan. Nah tadi Om cerita soal akses buku, artinya kan kalau kita membaca ada bukunya dong. Iya. Tadi majalah Bobo tadi diberikan sama guru. Guru. Nah kalau untuk inisiatif pencarian terhadap buku tertentu, itu ada nggak di Om? Maksudnya kayak disediain oleh perpustakaan sekolah atau apa gitu? Selain dari buku-buku yang dipinjam, disewa sama orang tua tadi ya? Ya, kadang saya kan tetap minjem buku di perpustakaan sekolah. Kadang kalau pergi ke pusat perbelanjaan itu, saya ngelihat ada buku yang menarik itu, tapi kan enggak enak juga minta sama orang tua kan. Ada kebutuhan lain ya saya nabung. Saya beli lagi. Ingat saya salah satu buku pernah saya beli, buku waktu SMP ya. Kumpulan cerpen pengarang-pengarang remaja se-Asia. Apa judulnya ya? Ketika Daun Willow Berguguran, salah satu cerpennya. Bagus. Wow. Ingatan Om itu ini juga ya, bagus juga ya. Itu sampai judul cerpen masih ingat gitu. Itu kan SMP Om. SMP, ya. Ya saya ingat itu penulisnya dari Cina, dia itu remaja Cina. Ya, ya. Itu beli di mana Om dulu? Toko buku ada di mana? Toko buku di dekat Ruby kalau nggak salah sekarang ya. Ruby sini. Iya, Ruby dia terakhir itu toko buku jadi tahun 2000-an awal, jadi kantornya Graparinya Telkomsel. Toko bukunya sudah nggak ada. Terakhir di sana beli. Belum ada ini kan Gramedia. Mataram Mall juga belum ada. Kalau itu kan masa SMP gitu ya, SMP. Kalau setelahnya gimana Om? Bisa ceritain nggak? Ada penambahan cerita? Misalnya apa yang terjadi setelah SMA, kemudian kuliah kayak gitu. Waktu ini SMA. SMA di mana dulu Om? Saya di SMK. SMK? Iya, jurusan bangunan. Jadi jauh. Nggak nakal? Biasanya tempat orang-orang sorry. Ya agak nakal gitu. Jadi ya seperti kata saya tadi itu, cara untuk mendekati lawan jenis. Iya. Saya lebih ke ini jadinya, ke puisi apa gitu kan, kirim surat. Jadi itu yang juga jadi motivasi sebenarnya untuk banyak baca cerpen-cerpen atau apa itu. Iya. Karena itu gitu kan, karena buatin surat teman-teman itu untuk cewek yang dia taksir. Tapi ada
motivasi khusus kenapa saya bisa jatuh cinta sama beberapa pengarang gitu. Seperti apa? Yanusa Nugroho, terus Yanusa Nugroho sama Seno Aji Seno Dharma. Gumira. Itu masuk ke dalam ini nggak penulis-penulis favoritnya Iya, Om? masuk Seno, Yanusa, sama Putut. Oke. Mas Putut EA. Putut EA. Itu gara-garanya ya kecelakaan juga sih. Pas PKL ya, magang di kantor, salah satu kantor kontraktor. PKL itu kayak semacam KKN. Iya, KKN, PG, PSG lah. Di mana dulu Om? Di ini perusahaan developer di Ampenan. Yang kontraktor tadi ya, itu ya? kontraktor itu. Kan dia langganan koran juga, Kompas. Ya. Dan Kompas minggunya ini biasanya dia diterima aja, ndak ada yang buka-buka karena hari Minggu kan ada yang kerja, jadi disisipin itu. Saya dapat ya biasa untuk tempat kita sih sebenarnya ada 4 orang saya sana, PSG di sana. Ya, oh di sana lah tempat kalian, bersih-bersihin dulu ya, sambil bersih-bersihin, kok ini ada ini. Iya. Isinya ternyata Kompas Minggu ini isinya selain TTS karikatur, kartun-kartun itu ternyata ada cerpen. Ada cerpen, gitu. ya. Dan yang bikin saya jatuh cinta sama Seno itu cerpen patungnya itu. Judulnya Patung. Judulnya Patung. Karena kalimat awalnya malah pembukanya 200 tahun kemudian. Ya. Langsung bilang 200 tahun kemudian. Biasanya kan kalau apalagi cerita-cerita dongeng di Bobo kan pada zaman dahulu kala atau pada anta berantah, ini kok 200 tahun kemudian yang dibahas. Waduh, ternyata semacam kayak ada sihir-sihirnya lah kalau dia nulis si Seno ini. Nah, berarti perkenalan pertama Om dengan karyanya Seno Gumira lewat cerpen Patung di Harian Kompas, hari Minggu. Nah, dari sana saya berkenal sama Seno. Ternyata beliau jurnalis kan, Detik. Nah, akhirnya ketika saya kuliah, sebenarnya saya kuliahnya di ekonomi, di 3 perpajakan musim pertamanya. Tapi saya sebenarnya bukan kuliah ekonomi, saya malah kuliah jurnalistik malah. Karena saya lebih banyak waktunya di pers kampusnya. Pers kampus? Iya. Di universitas atau di fakultas? Di fakultas. Kalau di fakultas namanya apa? Marginal. Marginal atau marginal? Marginal, pakai G dia. Iya, tapi bacanya marginal. Marginal. Oke. Ya. Karena garis batas kan, margin. Garis batas ekonomi sebenarnya. Itu filosofinya marginal. Oh, bukan marginal orang yang terpinggirkan gitu bukan. Break even point, garis batas lah gitu. Antara, tapi kalau bahasa kita untuk di situ garis batas tegas antara pembodohan dan pengetahuan. Jadi kita harus kasih tahu ini hoak, ini yang benar gitu. Hanya garis itu gitu. Itu Om sih aktif di situ di marginal. Ya, aktif situ sampai kepilih jadi ketua umum. Wah, oke. Itu tahun berapa, Om? Tahun 2002. Jadi buat penonton di sini yang pernah aktif, ini ketuanya tuh 2002. Tapi ya itu saya enggak berhasil jadi jurnalis gitu. Ya. Sebenarnya ya gara-gara Seno ini, karena saya ternyata dia yang ngeliput Dili kan, ya, di Dili, ya. Integrasi Timur itu ya. Banyak cerpennya tentang Dili. Di sanalah saya. Nah, selain Seno tuh nyebut Yanusa juga. Ya, kenapa Yanusa. suka Yanusa? Karena bahasanya kayak bercerita biasa, dia sederhana gitu. Iya. Terus kemudian pas kuliah saya mulai kenal Pram. Pramudana Tetuh. Iya, zamannya Gus Dur. Soalnya kan sebelum zamannya Gus Dur kayaknya buku Pram disembunyikan. Tunggu, Om angkatan berapa sih? Angkatan 2000. Angkatan 2000. Oke. Iya, saya tamat SMA-nya 99 sebenarnya. 99. Berarti Pram tahun-tahun itu karena Soeharto udah tumbang gitu ya. Iya.
Berarti Pram udah boleh dibaca, tanda petik lah gitu. Ya, boleh dibaca. Itu temen sih pertama yang dia bawa, temen bawa buku Pram, Bumi Manusia ya, Bumi Manusia. Saya baca, terus setelah dia selesai baca baru saya dipinjam. Coba deh saya baca, kok kamu asik sekali baca. Saya baca tuh yang paling bikin saya bacanya itu nggak tidur 1 hari 2 malam Om. Baca buku. Iya. Yang Bumi Manusia itu. Iya, nggak tidur. Makan sih tetap sambil makan. Iya, iya. Kan dia 540-an halaman kan. Wow. Satu buku. Dan yang paling bikin saya, selain ceritanya awal itu kata terakhirnya, Pulau Buruh 1979. Pulau Buruh kan pembuangan itu. Iya, iya. Di situ tempat, waduh ini orang buangan yang tulis cerita ini. Akhirnya cari tahu lah siapa Pram ini. Iya, iya. Siapa Pram ini. Ya, sejak saat itu jatuh cinta dengan bukunya, mulai mencari lebih jauh tentang sosok penulisnya. Ternyata roman-roman sejarahnya itu, jadi sejarah yang banyak sejarah yang kita baca selama ini dari pelajaran sejarah SD, PSPB itu kan ternyata banyak sisi lain yang tidak pernah diungkapkan itu di buku-buku pelajaran diktat-diktat literatur resmi itu. Ya. Dan itu Om dapatkan dari membaca Pram. Iya, dari membaca Pram. Jadi ada perspektif lain, maksudnya perspektif alternatif terhadap peristiwa sejarah gitu ya. Iya. Dari sana baca Pram, terus ya seperti aktivis lainnya juga baca catatan demonstran Sohogi. Ya. Om baca juga kalau yang Sohogi? Baca juga. Akhirnya dari sana ya berkembang kan. Ya. Kalau penulis perempuan ada nggak yang Om baru baca? Ini Saman. Ayu Utami. Ya, setahu saya tahun-tahun itu memang 2000-an itu Ayu Utami itu jadi inilah ya, jadi viral. Iya, Ayu Utami terus D. Lestari kan. Oh, D. Lestari. Tapi D. Lestari saya nggak pernah baca sampai selesai sih, Supernova itu ke Saman. Soalnya begitu Ayu Utami langsung lebih fokus ke Pram yang ke Nah Om, kalau untuk ini Om, ini Om, saya mau ke soal kayak semacam Om punya keresahan nggak sih sama ataupun kegelisahan menyangkut dengan hal-hal di lingkungan kita di sini di Lombok atau di NTB gitu, yang mungkin Om merasa masih ada kekurangannya terkait dengan dunia literasi kayak gitu? Ya, banyak sekali sebenarnya Om. Apalagi hobi baca ini enggak seperti hobi-hobi yang lain, saya bilang kan. Bagi kita pekerja gitu, pekerja profesional gitu ya. Yeah. Kan kalau hobi mancing biasalah orang hobi mancing, hobi futsal atau segala macam buat komunitas biasalah gitu. Tapi kalau hobi baca itu kayaknya orang malu mengakui dirinya suka baca, itu banyak yang saya temui begitu. Karena dicap, wah kutu buku ini sok serius gitu, sok intelektual gitu. Padahal sebenarnya banyak teman-teman yang malu untuk mengakui itu, mereka sebenarnya rindu suasana. Kalau Om sendiri merasa gitu nggak? Saya juga ngerasa begitu. Makanya kan seperti saya ceritain tadi, 2005 sampai 2000 sebelum ketemu Om 2014 saya kerja gitu kan. Kayaknya malu gitu untuk mengungkapkan diri saya pembaca. Akhirnya ketemu kita dalam satu tim gitu. Iya. Kerja IO tadi. Iya. Hobi, ternyata hobi ini bisa kerja di yang hobi itu gitu. Iya. Nah, kembali sekarang lagi saya kerja di profesional, kayaknya malu gitu. Nah, Om tadi bilang kan kerja, sekarang kan udah punya keluarga juga kan? Nah, itu kan artinya Om punya sekian tanggung jawab gitu. Tanggung jawab di pekerjaan, tanggung jawab di keluarga.
Itu gimana sih caranya Om Bari itu mengatur waktu, mencari waktu luang untuk membaca kayak gitu? Dan kenapa? Kalau kenapa mau membaca tadi udah terakhir kan sih. Kalau biasanya saya kerjanya, bahkan nyaris saya kerjanya sekarang ini seminggu 7 hari seminggu 7 hari dalam seminggu, dari jam 8 pagi sampai jam 6 lah gitu kan. Nah, biasanya pulang habis sholat isya tidur jam 2 jam 3 saya bangun untuk baca. Dini hari? Iya, dini hari. Itu sampai subuh, sampai beraktivitas lagi ya nggak tidur kadang untuk baca. Karena kalau nggak baca itu kayaknya ngerasa ada gelisah gitu. Ya seperti itu. Jadi, nah masalah bahan bacaan gitu kan. Waktu kita masih freelance lah ya. Kemarin itu kan freelance. Kalau sekarang kan saya sudah jadi karyawan tetap lah dari satu kooperasi gitu kan, satu perusahaan. Jadi nggak bisa, kalau dulu kan karena kita kan kerja kita satu tim, masih bisa ngatur waktu. Masih bisa ngatur waktu kan, kita sambil baca sambil apa. Kalau bukunya Om Deddy juga banyak. Kadang kita kan patungan beli buku gini. Kalau sekarang udah punya anak kuliah itu, jadinya untuk beli buku itu pertimbangannya yang lebih dari 17 lah. Iya. Nantilah kalau pingin baca buku ini, misalnya ada yang lagi seru-serunya buku ini dibahas, besok lah gitu. Yang penting token listrik, cicilan rumah, susu anak dulu itu yang kita pikirin kan. Soalnya kalau kita mau beli buku itu harus ada yang kita korbankan gitu kan. Ya kayak itu. Jadi harapan saya ke depan gimana dengan komunitas-komunitas ini, ya tetap sih kita, tapi ada subsidi. Bagaimana kita subsidi, kita tetap sih ngeluarkan kos untuk beli buku itu, tapi setidaknya tertalangi sebagian. Ya gitu. tertalangi sebagian itu dengan komunitas-komunitas itu. Ada akses bacaan gratis gitu kan. Jadi tidak istilahnya ya tidak juga merugikan produsen buku, pencetak buku. Kalau Om tahun ini ada beli buku nggak? Ada. Saya akhirnya bisa beli, panggil saya Kartini saja, Pram sama Sang Pemula. Dua-duanya Pram ya? Iya, dua-duanya Pram. Wah, itu dari lama sudah pingin Om. Iya. Dari lama pingin Om. Tadi apa? Tadi yang Pram yang satu, panggil aku Kartini saja sama. Berarti Sang dua-duanya non fiksi ya? Iya, non fiksi. Yang satu tentang Tirto, satu tentang Kartini. Iya. Oke. Itu gimana? Maksudnya diizinin nggak sama istri? Gimana? Ada perdebatan dulu kah waktu itu? Ada perdebatan dulu, tapi itu akhirnya apa ya? Saya kerja lembur itu, sengaja kerja lembur untuk itu. Kerja lembur ya. Ya, kerja lembur lah. Kerja lembur untuk beli buku itu. Untuk beli ya? buku itu. Karena gaji kan otomatis sudah ada pos-posnya masing-masing gitu ya. Itu uang kerja lembur pribadi lah. Iya. Menarik. Dua buku itu udah selesai dibaca? Sudah. Nanti kita bisa bikin podcast lain lagi untuk bahas buku itu Om ya? Bisa ya? Iya. Menarik saya sekali buku itu. Agak speechless Mas. Agak speechless ini Om, bingung mau nanya apa karena terharu dengar ceritanya Om. Ya, kalau tadi Om sudah cerita sih keinginannya, pengen banget bagaimana supaya orang-orang seperti Om yang suka membaca, tapi dengan kondisi buku yang bisa disimpulkan mahal karena tadi mahal, ya. Gitu, adalah komunitas yang mencoba, lebih banyak komunitas yang menyediakan hal yang seperti itu gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita kayak subsidi gitu kan, kita tetap sih beli buku, mungkin yang harus beli buku full bisa kita kan. Sorry, tadi belum begitu jelas buat saya itu kerjanya Om itu apa sih, kalau bisa diceritain? Saya pengawas teknis pembangunan sipil gitu, pembangunan perumahan. Ya. Berarti punya bawahan kayak gitu ya, iya, karyawan? Bawahan saya ya 14 berapa jam berarti kalau hitungan saya dipotong
10 jam aktif itu kan kita bergelut dengan pasir, semen, bahan bangunan lah, pokoknya besi itu. Ya, ya. Ternyata sih sebenarnya di antara tim-tim saya lah, Ya. yang peladen, yang tukang campur itu ada sebenarnya yang kecenderungannya suka literasi gitu. Oh, iya? Ya. Oh, gimana Om? Bisa cerita sedikit? Mereka baru tahu ketika saya ngomongin buku ini kan, posting buku ini, oh senang baca juga Pak. Dia bilang, iya, dia bilang, saya juga senang baca Pak kalau ini. Iya, iya. Ya. Kadang kan sekarang zaman TikTok orang yang bacain kan, dia tinggal nonton video aja kan. Mereka sering saya lihat itu sambil istirahat makan itu, mereka dengerin itu kan, dengerin buku-buku, ya buku-buku lama lah, kayak buku-buku Hamka, Idrus. Ada Idrus juga, ada saya dengar teman saya ada buah saya baca buku Idrus apa ya, Idrus sama Rubuhnya Suruh Kami. Kan ada yang di Anafis. Anafis yang kayak begitu-begitu. Iya. Ternyata kalau yang Idrus yang itu ya banyak jalan lain ke Roma ya. Iya. Apa sih lupa, pokoknya kayak gitu-gitu lah judulnya. Iya. Kalau yang suka baca Hamka ini memang dia jebolan pesantren lah di Jawa sana. Oke. Itu menarik Om. Ya karena tuntutan ekonomi akhirnya jadi peladen ya. Ternyata sebenarnya banyak lah gitu. Cuma karena di lingkungan begitu ya tahulah namanya lingkungan tukang kan. Ya biasa ikutin hobinya ya ikutin healingnya ya ikutin mandor lah, mancing, karaoke, dangdutan. Ya oke, kembali ke yang Om ceritain tadi. Ya dari sepanjang Om cerita tadi itu kayak minat membaca atau hobi membaca itu kayak nggak ada surut-surutnya gitu ya. Iya. Sampai sekarang Om ya. Kira-kira sampai beberapa tahun ke depan bakal seperti ini nggak? Maksudnya Om akan tetap berupaya nyari waktu lembur lagi, beli buku lagi kayak gitu. Saya baca dan kemudian menulis, terinspirasi dari apa yang saya baca itu semacam pelarian dalam tanda kutip, pelarian dari ya monotonnya hidup saya ini kan, monotonnya hidup saya. Monotonnya dengan kerjaan itu. Sebenarnya kayak berarti buku itu sudah jadi obat lah gitu ya. Iya, jadi obat penenang gitu Om ya. Ya. Kadang dengan membaca buku kan kita melihat realitas yang ada itu. Setelah membaca kita jadi membaca ulang lagi realitas itu kan. Jadi kita punya imun gitu. Oh, dari sudut pandang lain, oh gini ya. Ternyata gini gitu. Ya, jadi enggak galau-galau amat lah gitu. Ya. Om saya lihat ini juga ya aktif juga di media sosial ya. Iya. Kayak nulis di Facebook saya lihat ya, karena Facebook itu ruang teksnya lebih panjang daripada Instagram saya lihat kan. Dan Om di sana kayaknya nulis banyak hal lah. Misalnya terakhir yang saya tahu itu hari kelahiran hari buruh atau apa gitu. Banyak nulis juga. Berarti Om punya kesenangan menulis juga gitu ya? Iya. Saya ingin kadang terpanggil apa yang saya baca, apa yang ini ingin saya share gitu juga bagi. Ini loh pikiran saya gitu. Oke. Kenapa Facebook? Mungkin orang ngelihat wah ini orang pengangguran mungkin nih. Sedikit-dikit update status, sebenarnya itu saya lagi nulis itu lagi sambil ngawasin tukang, lagi pasang bata di sebelah sini, lagi ngecor di sebelah sini. Sambil nulis itu semacam apa ya? Kopi break saya sejenak gitu. Kan gitu. Iya. Dan itu kan statusnya Om tuh panjang-panjang, maksudnya ya Facebook ini kan memang semua kelas ya, menengah ke atas, semua kelas lah mengakses, tapi ya maksudnya apa istilahnya, untuk kesibukan Om yang banyak itu menulis sepanjang itu menurut saya luar biasa gitu. Nah ini terakhir mungkin dari saya Om, ada nggak semacam harapan paling besarnya Om misalnya soal apa saja menyangkut dunia buku gitu, dunia literasi di kota kita atau di mana?
di lingkungannya Om gitu? Ya jadi saya pingin pembaca ini ada yang menyirami loh, kultur pembaca ini. Ya biasa jadi sebuah budaya sendiri lah ya, budaya yang nggak hilang gitu, literasi dan akses untuk bacaan yang bermutu lah ya, bacaan yang bermutu, mudah gitu. Jadi orang nggak sekedar aja ya, jadi penonton aja, maksudnya jadi pembaca gitu, penonton dan pembaca lain gitu. Pemirsa dan pembaca lain kan suguhin aja, wah di TikTok kan begini, tapi bagaimana membaca gitu, berpikir lagi, berpikir ulang lagi di benaknya gitu, dengan membaca itu gitu. Kayaknya akan lebih ya, bukan sih, akan lebih bijak lah orang yang membaca. Oke. Kalau untuk hobi Om membaca itu, ini nggak berusaha ditularkan ke orang lain nggak? Atau setidaknya di keluarga, maksudnya di istri atau di anak? Anak sekarang berapa Om? 2 ya. Nah gimana Om? Mereka suka membaca nggak Om lihat? Ya kalau saya lihat anak suka baca, istri juga akhirnya suka baca juga. Ya. Berarti anak tetap lah disuntik ini ya, hobi membaca gitu ya. Karena mereka penasaran juga sih, ke tengah malam kok nggak tidur. Oh gitu, baca, berarti itu diperhatiin juga ya? Iya, diperhatiin. Ada bekas kan, pagi-pagi mereka bangun lihat, buku, geletakan buku sama ya abu-abu rokok lah. Gelas kopi kok baca. Apa sih enaknya baca? Akhirnya mereka ya sesuai dengan usia mereka lah. Kita bobo, buku-buku untuk anak. Iya. Ya. Nanti kalau mau minjam buku di sini boleh lah Om, maksudnya buat si kecil nanti ada kok beberapa buku anak. Nah oke, Om Bari, saya pikir kita udah cerita banyak udah ya. Om Bari juga sudah cerita terkait dengan awal mulanya teman baca ini gitu kan, dari sudut pandang Om Bari sendiri. Karena sama ini sumbernya selalu sebagian besar dari saya gitu. Padahal ini ada Om Bari yang dulu itu bisa dibilang inilah orang pertama yang saya ajak gitu untuk ya saling mengajak sih pada intinya, bukan saya. Saya mengajak, ternyata juga disambut, atau mungkin Om Bari sebetulnya sudah ada di pikirannya mau mengajak saya gitu. Nah oke, Om Bari, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita buat kita semua, buat para penonton gitu. Lain kali mudah-mudahan tidak keberatan juga untuk diundang, kita bahas buku tadi ya, yang 2 itu. Oke teman-teman semua, itulah perbincangan saya bersama Om Bari. Saya Dedi Ahmad Hermansyah mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di teman ulas berikutnya. Dadah.